Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 13, ayatnya ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih sedikit. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai ayat 21. Sudah ketemu? Amin. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa adalah seorang abdi Allah. Dia adalah seorang nabi yang meneruskan tugas pelayanannya Elia. Elia kita tahu ya, seorang abdi Allah yang luar biasa. Elia ini adalah ikon Israel. Satu Elia, satu Musa, yang kedua adalah Elia. Ini dikenal abdi Allah, seorang nabi yang luar biasa, di mana ia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan kepada bangsa Israel. Ditujukan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Nah, pada saat ini bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh raja, seorang raja yang bernama Boas. Rupanya dia juga sedang menghadapi peperangan. Datang kepada Elisa, seorang nabi yang meneruskan pelayanannya Elia. Ketika ia datang dan diperhadapkan dengan peperangan, apa yang dilakukan? Disuruh mengambil busur dan panah, lalu memanahkan itu melalui jendela. Itu yang pertama. Yang kedua, Elisa memerintahkan supaya busur itu dipukulnya sampai berapa kali? Seharusnya 5 atau 6 kali. Tetapi raja memukulkan hanya 3 kali. Seharusnya kemenangan besar, bahkan bangsa Aram itu semua bisa kalah binasa. Bagaimana kisah selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara baca. Tetapi ini hanya 3 kali. Apakah
ataukah akan mengalami kegagalan. Saya tidak akan melanjutkan seperti itu, tetapi ini satu ayat ini Bapak Ibu Saudara yang akan menjadi kekuatan. Dan ini yang akan saya sampaikan. Pada ayatnya yang ke-21. Perhatikan ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Artinya apa? Elisa rupanya membawa dampak besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Selain dampak iman oleh karena pemberitaannya akan Allah, rupanya ada dampak yang begitu luar biasa yang itu menjadi satu kekaguman. Meskipun yang tercatat kekaguman Israel yang menjadi ikon itu adalah Musa dan Elia. Hal menarik di sini Bapak Ibu Saudara, meskipun Elisa ini sudah mati, meskipun Elisa sosok seorang nabi, sosok seorang abdi Allah ini sudah tidak lagi hidup di dunia, tetapi ada suatu hal yang membuatnya itu menjadi hidup. Bukan jasadnya yang hidup, tetapi ada satu kenangan yang hidup. Luar biasanya apa? Elisa sudah mati, sudah dalam kubur. Ada orang yang mau menguburkan. Ketika datang seorang musuh atau lawan, tiba-tiba dilemparkannya mayat itu ke dalam kubur Elisa. Ketika dilemparkan dan jatuh di kubur Elisa, kuburan Elisa, apa yang terjadi? Bangkit hidup lagi. Jangan-jangan bos mamut ini tidak ditulis pingsan, tetapi ini sudah mau mengubur mayat, berarti sudah mati. Ada keajaiban, ada mujizat terjadi ketika hal itu, ketika mayat itu dibuang di kubur Elisa. Apakah ini karena kehebatan Elisa? Bukan. Artinya ada kuasa. Saya tidak sedang mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pelaku okultisme, tidak. Tetapi ada spirit yang dibangun di situ. Ada satu kekuatan Allah besar di situ. Sehingga Elisa meskipun sudah mati, tulangnya ketika mengenai mayat itu hidup. Ini kalau orang Jawa mungkin disembah-sembah ya, jadi barang yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul penuhi kegenapan rencananya. Apakah ada rencana di balik kematian Elisa yang akhirnya membuat mayat itu hidup kembali? Ini Bapak Ibu Saudara, ini yang harusnya nyata. Itu yang akan kita pelajari. Saudara, masih ingat ya, mungkin masa kecil, bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara masih melihat binatang yang namanya kunang-kunang. Ya, tahu, masih ingat ya? Katanya simbok saya dulu kunang-kunang itu kukunya orang mati. Katanya. Untuk kunang-kunang itu modusnya apa nggak ngerti, tapi leluhur atau mbok-mbok saya kukunya orang mati kok nggo dolanan gitu. Mungkin supaya nggak mainan kunang-kunang itu ya, binatang itu ya ciptaan Tuhan. Mungkin kan harusnya gitu. Nggak harus didenten ini kukunya orang mati, nek larang kuwi KTP orang mati. Padahal enak ya. Nah Bapak Saudara, kunang-kunang kalau kita perhatikan itu dapat mengeluarkan cahaya yang jelas di malam hari. Benar ya? Nek siang nggak kelihatan itu. Nek siang itu ya kayak laler. Tapi kalau malam kita lihat bagian perutnya itu mengeluarkan sinar. Nah, ketika melihat ada sinar terpancarkan, kira-kira kalau kita lihat sekilas mata, hebat ya. Ini binatang ajaib ya. Hebatnya Tuhan itu gitu. Rupanya di zaman dulu itu sudah ada bahan kimia yang tidak kita ketahui. Nah, rupanya di dalam tubuh atau perutnya kunang-kunang itu ada reaksi kimia yang disebabkan, saya mencatat Bapak Saudara. Ini saya dapat informasi dari Google, saya mencari kunang-kunang kok bisa nyalain apa. Nah, ini saya catat di sini.
Rupanya disebabkan oleh senyawa organik luciferin yang ada di dalam perut kunang-kunang. Nah, fenomena yang pada umumnya terjadi saat mereka mencari pasangan ini bahkan juga terdapat pada larvanya. Larvanya itu juga, larva itu apa nih itu? Singkat, uget-ugetnya itu juga menyala Bapak Saudara di malam hari. Jadi bukan hanya kunang-kunangnya, tetapi ketika ia punya telur dan jadi larva, larvanya itu juga bisa menyala. Kenapa bisa seperti itu? Nah, yang saya pelajari, yang saya catat di sini adalah karena mengandung zat kimia juga yang namanya fosforus. Fosforus ya, mungkin kita pernah yang melihat seperti mote itu kalau di senter gitu, lalu dilepaskan, dipatiin bisa menyala. Nah, rupanya itu mengandung fosfor. Itu pun juga yang ada di dalam larva dari binatang yang namanya kunang-kunang itu, sehingga dapat mengeluarkan cahaya, tetapi tidak seterusnya. Itu hanya beberapa waktu saja. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kunang-kunang seperti itu binatang, tetapi dia bisa memancarkan cahaya dari perutnya, meskipun itu ada unsur kimia yang dibawa di dalam perut. Artinya apa? Binatang saja bisa menjadi terang. Ya. Nah, apalagi manusia seharusnya juga memiliki terang dan memancarkan terang itu layaknya kunang-kunang. Artinya apa Bapak Saudara yang dikasih Tuhan? Ini pun juga terjadi. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat ya hal-hal yang mungkin sering kita dengar, yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Di dalam memenuhi penggenapan rencananya ada dua hal yang saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, melalui kisahnya Elisa ini tadi. Yang pertama, hidup untuk kemuliaannya. Masih ingat Bapak Ibu Saudara pepatah yang mengatakan seperti ini? Gajah mati meninggalkan gading, macan atau harimau mati meninggalkan belang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Artinya apa? Artinya orang yang semasa hidupnya berbuat baik, maka perbuatannya itu akan dikenang orang. Suatu hal yang baik itulah yang dikenang, meskipun ada beberapa yang jahat yang dikenang. Karena seperti ungkapan setitik nila merusak susu sebelah mah. Harusnya kita fair ya ketika menilai ya. Tapi yang sering muncul adalah yang kita nilai adalah keburukannya. Selama hidup dia berbuat baik, satu kali melakukan perbuatan buruk yang diingat. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kembali kepada konteks Alkitab pada saat ini. Apa yang dinilai orang, apa yang dilihat orang ketika kejadian Elisa ini terjadi, hal positif atau negatif? Elisa adalah orang biasa, sama dengan kita, tetapi dia dipilih oleh Allah melalui Elia. Elia berharap Elisa ini bisa meneruskan tongkat estafet pelayanannya. Dipilihlah Elisa untuk menjadi hamba Allah, menjadi abdi Allah, dan menjadi nabi, supaya nanti orang-orang Israel ini benar-benar bisa menemukan keselamatan yang daripada Allah. Semasa hidupnya Elisa menunjukkan satu hal yang luar biasa. Ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ada mujizat-mujizat Allah yang disampaikan melalui Elisa, dan itu yang dikenang oleh bangsa Israel. Bahkan sampai saat ini bangsa Israel masih mengenal nama ini. Elisa masih dikenal. Karena apa? Karena perbuatannya di masa yang lalu. Perbuatan apa? Perbuatan baik, perbuatan yang membawa perubahan pada bangsanya. Meskipun pada saat itu belum signifikan perbaikan itu, tetapi minimal bangsa itu mulai mendengar
didengarkan melalui rajanya. Dan rajanya ini senantiasa berkomunikasi baik dengan para nabi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya pepatah ini sepertinya mewakili hal yang disandang oleh seorang nabi yang bernama Elisa. Semasa hidup ia mengabdikan diri sebagai seorang hamba Tuhan yang menyerukan suara Allah demi orang lain, bahkan demi bangsa lain melihat kemuliaan Allah, menerima pengampunannya dan penghapusan dosa. Ini yang diserukan. Hei bangsa Israel, bertobatlah. Hei bangsa Israel, terimalah pengampunannya, terimalah pengampunan dosanya. Ini senantiasa diserukan oleh Elisa, supaya bangsa Israel ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah, supaya semakin hari semakin mengenal Allah, supaya semakin hari semakin melihat kemuliaan Allah itu nyata, dan bangsa Israel tunduk kepada Allah. Ini merupakan tanggung jawab yang Elisa pada waktu itu tanggung, supaya bangsa Israel ini mengenali Allah. Maka Elisa bertanggung jawab memperkenalkan Allah kepada bangsa Israel, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bisa melihat pengampunan dari bangsa Israel. Bangsa lain pun juga mendapat pengampunan itu. Tujuannya di situ, Bapak Ibu Saudara. Apakah ada bedanya dengan perjanjian baru? Tidak ada bedanya. Pengampunan Kristus Yesus bukan hanya untuk orang yang mengikutnya saja, bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan saja untuk para murid, tetapi keselamatan itu berguna, atau keselamatan itu untuk semua bangsa di dunia. Cikal bakalnya dari mana? Cikal bakalnya dari Israel. Bangsa-bangsa beroleh berkat, bangsa-bangsa beroleh keselamatan melalui bangsa Israel. Meskipun saat ini justru malah Israel masih ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Harapannya bangsa Israel dapat melihat kemuliaannya, bahkan bangsa di luar Israel pun juga menerima pengampunan dan melihat kemuliaan, bahkan mendapatkan penghapusan dosa. Oleh karena itulah Elisa mempersembahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan sebagai alat untuk memberitakan cinta kasih Tuhan. Allah itu mengasihimu loh. Allah itu mencintaimu loh dengan tanpa syarat. Gak ada syarat apapun. Hanya yang dibutuhkan adalah keputusan pribadi. Aku selamat atau tidak itu keputusan pribadi. Bagaimana dengan orang tuaku, Pak? Itu urusan keputusan orang tua. Bagaimana dengan mbah buyutku, Pak? Itu urusan keputusan mereka dulunya. Apakah mau menerima pengampunan ini? Apakah mau menerima keselamatan ini atau tidak? Karena itu Bapak Ibu Saudara, sering manusia menyalahgunakan dengan yang namanya kehendak bebas. Bebas untuk memilih, bebas untuk menentukan. Hasil dapat ditentukan melalui keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, nama Elisa ini menjadi kisah, dan ini menjadi catatan sejarah iman sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini kita masih membaca. Saya tadi membacakan untuk Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi. Bahkan orang yang sudah jadi mayat pun masih ada kuasa Allah yang bekerja di situ. Bukan orangnya yang berkuasa, tapi ada kuasa Allah yang bekerja di situ. Mayat dilempar di kuburan Elisa, hidup. Kira-kira takut atau senang keluarganya? Itu tidak usah dibahas, tidak ditulis di sini. Saya juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang tidak saya tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal ini dilakukan supaya apa? Supaya kemuliaan Allah itu dilihat, supaya orang-orang juga dapat melihat kemuliaan Allah, supaya orang-orang dapat melihat cinta kasih Allah. Meskipun berbagai macam tanggapan, Allah tidak membutuhkan kemuliaan, karena pada hakikatnya, naturnya dia sudah mulia. Allah tidak
membutuhkan semuanya itu, tetapi manusia perlu menyadari bahwa oleh karena anugerah maka apa yang dilakukan manusia adalah sebuah komitmen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Elisa menyampaikan pesan-pesan Allah, bukan serta-merta Allah itu ingin dimuliakan. Tetapi Elisa sedang mengajarkan bahwa oleh karena anugerah Allah, oleh karena cintanya Allah itu, apa responmu terhadap cintanya Allah? Cinta Allah terhadapmu. Apakah Allah ingin dihormati? Apakah Allah ingin dihargai? Apakah Allah ingin dimuliakan? Allah tidak butuh itu. Setuju tidak? Allah tidak butuh dimuliakan, sebab pada hakikatnya Allah sudah mulia sebelum kita memuliakan Allah. Kenapa kita mesti memuliakan Allah? Itu adalah tanggapan terhadap keselamatan. Itu tanggapan terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah itu enggak gila hormat. Allah itu enggak gila ingin dimuliakan. Waktu kita tidak memuliakan Allah, dia sudah mulia. Beda dengan kita. Kita pengennya apa? Diagungkan. Kita pengennya apa? Diakui. Kita pengennya apa? Dianggap ada. Setuju ya? Kita sering kan mengalami hal itu. Bahkan kita sering melakukan hal itu. Aku pengennya seperti ini. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya itu hanyalah untuk Allah? Kemuliaan siapa yang patut dimuliakan, kita atau Allah? Dia yang patut dimuliakan. Makanya ketika kita menyembah, sesungguhnya Allah tidak butuh disembah. Ketika kita memuji-muji Tuhan, Allah tidak mengharapkan pujian. Sebab hakikatnya dia sudah mulia terlebih dahulu. Ketika kita memuji, kita mengagungkan, itu tanggapan hati kita karena rasa syukur kita kepada Allah karena anugerahnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita menganggap aku memuliakan Allah supaya Allah mulia. Enggak usah dimuliakan, Allah sudah mulia. Enggak usah disanjung-sanjung. Allah itu sudah lebih dari apa yang kita ucapkan. Kenapa kita menyampaikan itu, sanjungan, pujian? Itu karena kita menerima anugerah itu. Itu respon, itu tanggapan hati kita, rasa syukur kita karena kebaikan Allah, karena cinta Allah, cintanya Allah kepada kita. Ada amin saudara? Jadi kalau kita memuliakan Allah itu tuntutan dari Allah, atau kita yang menuntut diri kita untuk memuliakan Allah karena anugerah Allah. Itu yang harus kita pahami. Oleh karena itu sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah hidup untuk kemuliaannya. Allah tidak gila hormat, Allah tidak ingin dimuliakan, dia sudah mulia. Tetapi ini merupakan suatu tanggapan bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Persembahkanlah hidup untuk kemuliaan Allah. Bagaimana Allah dimuliakan melalui setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua sebagai aplikasinya, turut berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah respon kita terhadap cinta kasih Allah. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Yuk persembahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaannya. Yuk hidup baik, hidup benar, supaya apa? Supaya orang melihat kemuliaan Allah itu juga terpancar. Oh, Allahnya orang Kristen itu seperti itu, toh. Tujuannya di situ. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan kemuliaan Allah kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir. Yang kedua, hidup untuk menampakkan sinarnya. Bersinar seumur hidup adalah tujuan setiap orang yang telah ditebus sepenuhnya oleh Tuhan. Kisah Elisa yang bahkan setelah mati tulang-tulangnya juga masih diliputi oleh kuasanya merupakan contoh bagi kita agar kita tidak berhenti di titik tertentu. Entah karena kita sudah sukses di mata dunia atau kita merasa usia kita sudah lanjut. Tuhan akan selalu memakai setiap orang yang hatinya tertambat kepadanya. Bahkan setelah kita tiada, karya kita bersamanya masih dapat menginspirasi orang lain. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Apa jejak yang bisa kita tinggalkan? Kan gitu pertanyaannya. Nah, ini berkaitan dengan hidup untuk menampakkan sinarnya.
Bagaimana sinarnya itu, terangnya itu juga nampak. Bagaimana terangnya itu bisa dilihat oleh sesama. Bagaimana terangnya itu bisa dilihat oleh orang lain. Ini ungkapan tadi. Gajah mati meninggalkan gading. Ada gading yang ditinggalkan. Lah kita ketika nanti Tuhan panggil, apa yang kita tinggalkan di dunia ini? Mungkin kita ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Bagi orang yang sudah berkeluarga, perlu nggak meneruskan legacy atau meneruskan warisan kepada keturunan-keturunan kita? Apa yang sangat bernilai, apa yang sangat berharga untuk kita wariskan? Ingat Timotius menjadi orang seperti itu karena apa? Legacy, warisan. Siapa yang mewariskan? Bermula dari siapa neneknya? Lois. Lalu kemudian Yunike apa Lois? Neneknya? Bukan Yunike ya? Oh, coba bingung lah gitu ya. Bermula dari neneknya yang bernama Lois. Dia adalah seorang Israel lain. Meskipun suaminya bukan orang Israel. Turun kepada Yunike, Mbak Yunik ya. Dia adalah seorang Yahudi yang memegang erat tradisi dan adat istiadat Yahudi. Meskipun suaminya bukan orang Yahudi, kalau nggak salah orang Yunani ya. Tetapi warisan ini dilanjutkan kepada Timotius. Warisan apa? Iman. Jadi nggak harus berupa materi. Hal apa lagi yang bisa kita wariskan untuk keturunan-keturunan ke depan selain iman? Karakter. Wong Jawa itu enggak neng dinggone katanya sih enggak akan kehilangan Jawane, karena gitu ya katanya gitu. Betul Bapak Saudara? Saya bisa membedakan orang Jawa yang hidup di Lampung dengan orang Jawa, meskipun enggak semua ya, ini jangan dibiarkan, ini hanya oknum. Ketika saya berada di Lampung, saya merasa bahwa wong Jawane ning Lampung kuwi enggak sebagus orang Jawa yang ada ning Jawa. Enggak tahu pokoknya wong Lampung kuwi lak wis nang Jawa, mbok iku nang Semarang, mbok iku nang Solo, mbok iku nang Boyolali, Jawa Timuran, ngundang par balik ning ndi ning Jawa. Wis mbok Jawane iki sing penting aku arep balik ning Jawa, mbok Klaten, mbok Jogja dan lain sebagainya. Sing penting aku mulai Jawa bukan Jawa ya tadi. Jawa, enek-enek. Apa di neng Jawa? Wis bangga wis bareng Jawa. Saya melihat beberapa perbedaan. Satu, kosakata. Menurut saya di Lampung itu bahasa yang dipakai itu kasar. Contohnya Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya, asu. Asu itu nak di Lampung, saya ngomong asu dimaki-maki sama bapak saya, bahkan dipukul. Ngomong saru, kasar. Jadi belakangnya apa? Kayak di sana, makire. Nah, saya pindah ke sini, bukan pindah. Ketika saya pelayanan di sini, sering saya mendengar ketika ada gugup lewat, ngomongnya apa? Asu. Oh, asu ini asunya siapa toh? Saya kaget. Kok kasar men? Satu itu. Kedua, di sana itu namanya monyet. Itu bahasa di sana ketek. Ketek itu untuk kasar. Tetapi ketika saya di sini, bukan di sini tapi di Jogja. Jogja yang saya pikirkan, wah lu saya kayak deket keraton. Nek undang, kalau saya bingung, makanya saya ngomongnya monyet. Pakai bahasa nasional. Jadi kalaupun mereka menilai itu bahasa yang wajar. Ketika saya mendengar orang Jogja ngomong munyok, saya mak terhatap. Munyok iki lek nggonku aku digebleki karo bapakku wis disabeti karena kasar. Kasar banget itu nek di Lampung. Tapi ketika saya di Jogja yang harusnya deket keraton itu kan lebih halus, harapannya kan gitu ya. Oh halus, saya ngomong hati-hati. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia supaya tidak tersinggung. Lah kok di sana ngomong munyok loh. Weh, loh Pak, apa enggak kasar? Loh ini memang munyok, Pak. Jenenge nek di sini munyok ya munyok. Oh, berarti memang beda. Berarti khususnya di tempatku
kurang pergaulan, kurang gaul karo wong Jawa, ngakune wong Jawa. Saya pun juga kadang sama istri, Pak iki wong ndi Pak? Aku wong Jawa. Pak iki anu dua apa jenenge? Muka dua, bermuka dua. Lah yang Jawa ngaku nang Jawa nek lampung ngomong ngelampung iya. Artinya Bapak Saudara, ini hal yang diwariskan. Ketika saya melihat di sana dengan budaya di sana ada kosakata yang berbeda di sini. Orang tua di sana melarang saya untuk menyampaikan hal itu karena menurut orang tua itu adalah kasar. Tapi ketika berada di sini, nah karena budayanya beda dan juga yang kedua rak gaul, nggak pernah dolan yang Jawa. Jadi ketika yang Jawa kaget. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut ke sini. Ya itu hanya beberapa saja. Ketika kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, hidup untuk menampakkan sinarnya, sinar Allah. Bagaimana sinar Allah itu bisa nyata dalam kehidupan kita dan sinar Allah itu bisa dilihat oleh orang lain. Kunang-kunang tadi contohnya. Kenapa saya memberikan gambaran kunang-kunang? Karena kunang-kunang selama hidup dia membawa sinar di dalam tubuhnya. Seharusnya demikianlah orang-orang Kristen. Seharusnya ia membawa sinar kemuliaan Allah dan sinar kemuliaan Allah ini bisa dilihat oleh orang lain. Sinar kemuliaan Allah ini juga bisa dirasakan oleh orang lain. Seperti pelajaran tadi ya, di dalam kelas sekolah minggu, keluarga menjadi pendamai. Saya sampaikan tadi, saya sharing dengan kaum muda dan remaja berkaitan dengan hal ini. Harusnya hidup kita ini bisa menunjukkan terang kemuliaan Allah. Terang kemuliaan Allah itu yang seperti apa sih? Lakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, berarti kita sedang menunjukkan kemuliaan Allah. Kita sedang menunjukkan terang Allah yang nyata di dalam hidup kita. Sinar Allah yang ada dalam hidup kita, kita pancarkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu dapat melihat terang itu. Orang Kristen terkenal tentang apa sih ajarannya? Bisa nggak orang Kristen itu memancarkan kasih? Halo, bisa nggak orang Kristen memancarkan kasih? Selayaknya kasih yang disampaikan kepada orang lain itu kasih yang tulus. Bukan kasih yang modus, bukan kasih yang menuntut imbal balik. Ya, ini harus dicatat. Ketika kita mau menunjukkan kasih, ya kasih itu harus dengan tulus, tidak dengan menuntut imbal balik. Setiap orang Kristen harusnya hendaknya dapat menjadi teladan, bukan hanya kasih tetapi juga iman. Bagaimana orang lain bisa menilai iman kita kalau kita tidak bisa menunjukkan iman kita? Kita dilihat orang lain sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Katanya di dalam Kristus ada kekuatan. Katanya di dalam Kristus ada penghiburan. Tunjukkan itu kepada dunia, sehingga orang lain bisa melihat sinarnya itu di dalam kehidupan kita. Artinya apa yang dilakukan Kristus itu yang juga kita lakukan, karena Kristus datang memberikan satu teladan, dan teladan itu harusnya menjadi gaya hidup orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasih Tuhan, sebagai aplikasinya tunjukkanlah kasih kepada semua orang seperti Kristus mengasihi. Mungkin kalau kemarin mendengar khotbah Pendeta Adi ketika di pernikahannya Mas Damar ya, yang tanggal 20, ya seperti itulah kasih Kristus. Bersyarat enggak kasih Kristus? Kasih Kristus itu tidak bersyarat. Apakah Kristus menuntut balik, kamu harus mengasihi aku? Apakah Kristus menuntut imbal balik? Tidak. Kasih yang Kristus nyatakan itu dengan tulus. Lalu bagaimana dengan aku mengasihi Tuhan? Itu adalah respon kita terhadap kasih Kristus. Kristus tidak menuntut supaya kita mengasihi, itu urusanmu dengan Dia. Tetapi sebagai respon, apa yang bisa kita lakukan?
Kenapa kita bisa mengasihi sesama? Itu karena kasih Kristus. Setiap orang Kristen hendaknya dapat menjadi dan menunjukkan kesetiaan, supaya setiap orang mengenal Kristus melalui kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak sempurna di dalam kesetiaan. Kita tidak sempurna. Tetapi apakah kita hanya akan berdiam diri untuk menyandang tidak sempurna? Tidak. Untuk menunjukkan kesetiaan ini mungkin kita diberhadapkan dengan tantangan. Ya, inilah hidup. Setiap orang pasti memiliki tantangan. Setiap kehidupan pasti menghadapi tantangan. Hanya orang mati yang tidak memiliki tantangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tunjukkan kesetiaanmu. Ada tantangan yang harus dihadapi, ada rintangan yang harus dihadapi. Aku tidak mampu, siapa yang bilang? Terkadang kita merasa terbatasi dengan kata-kata tidak mampu. Ketika kita memang merasa tidak mampu, ada Allah. Ketika kita merasa tidak bisa, ada Yesus yang akan memampukan kita melewati masa-masa sulit minggu lalu, Bapak Saudara. Ada Dia. Jadi tidak ada lagi alasan aku tidak bisa. Tidak lagi ada alasan aku tidak mampu. Tidak ada lagi alasan untuk mengatakan aku sempurna. Kita menjadi sempurna oleh karena Kristus menyempurnakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah hidup Kristen yang sesungguhnya. Dan setiap saudara dan saya ini memiliki harus memenuhi kegenapan rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita? Sama seperti rencana Tuhan yang sungguh-sungguh dinyatakan melalui Elisa, supaya bangsa Israel itu sadar, supaya semua bangsa pun juga melihat kemuliaannya. Itu pun juga yang ada pada diri setiap orang Kristen. Dan itu yang harus dipenuhi, itu yang harus digenapi dalam rencana Tuhan di hidup kita. Saudara harus bisa menyampaikan hal ini kepada semua orang. Ada rencana Tuhan yang Tuhan letakkan dalam diri saudara, supaya orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Dan supaya kita pun juga memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak bisa memancarkan terang kemuliaan itu? Oleh karena itu, tugas kita adalah memancarkan terang itu. Karena ini kewajiban kita yang harus kita penuhi. Apa yang kita penuhi? Kegenapan rencananya. Apa rencananya? Kemuliaan Tuhan harus nyata. Kemuliaan Tuhan harus terpancar. Dan orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup untuk menyelesaikan panggilan Tuhan yang selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita, sehingga tidak ada lagi keluh kesah dalam menjalani hari, dan tidak ada lagi penyesalan sedikit pun ketika Tuhan memanggil kita pulang kepadanya. Artinya, persiapkanlah dirimu, persiapkanlah diri kita selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini. Untuk apa? Memancarkan terang kemuliaan Tuhan, mengerjakan bagian kita dengan hikmatnya. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita akan menjadi suatu kenangan yang indah, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain di kemudian hari. Tujuan hidup kita di sini adalah menjadi berkat bagi orang lain. Penuhilah penggenapan atau kegenapan terangnya, rencananya. Itu tugas kita. Siapa yang akan melakukan kalau bukan kita? Karena kita dipilih, karena kita dipanggil oleh Allah untuk menunjukkan terangnya. Penuhilah kegenapan rencananya dengan bersinar seumur hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Berarti mau tidak mau kita menuntut hidup kita ini supaya kita semakin layak dan semakin berkenan di hadapan Tuhan.
sehingga kemuliaan Tuhan itu terpancar, sehingga terang kasih Tuhan itu pun juga dilihat oleh semua orang. Kita menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk memenuhi kegenapan rencananya. Persiapkanlah hati untuk menggenapi rencana Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam hidup kita senantiasa terus berbenah diri. Mari dalam kehidupan kita senantiasa kita memperbaiki sikap dan juga komitmen kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat menyampaikan kerinduan Tuhan, maksud hati Tuhan kepada dunia. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan nyatakan harapan dan kerinduan kita. Kita akan nyatakan bahwa hidup ini hanyalah untuk Tuhan. Menyerahkan hidup ini, semua kita serahkan. Untuk apa? Untuk menyatakan jalan Tuhan, untuk menyatakan rencananya, kegenapannya di dalam hidup kita, menyatakan terang, memunculkan, memancarkan sinar Kristus yang ada dalam hidup kita. Kita akan memujikan "Ku berikan hatiku". Ini sebagai respon kita, sebagai tanggapan hati kita untuk menjadi bagian dari rencananya. Kita akan pujikan ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dengan kesungguhan hati. Kita akan pujikan, "Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Segenap hatiku menyembah, seluruh hidupku memuji." Ini sebagai persembahan kami. Semua bagi pakai sebagai maksud dan rencana Tuhan tergenapi. Berikan hati
nyatakan jalanku. Seperti pujian ini Tuhan, inilah rinduku, inilah hatiku, segenap hatiku, jiwaku, semua bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami untuk memenuhi kegenapan rencanamu. Biarlah rencanamu nyata dalam kami, dan rencanamu ini dapat dilihat oleh orang-orang lain. Bahkan orang lain, mereka pun juga menjadi bagian dari rencana Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami supaya setiap kami bisa hidup, bisa menunjukkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kami pun juga bisa menunjukkan hidup yang menampakkan sinarmu, terangmu yang nyata dalam kehidupan kami, itu dapat dilihat oleh semua orang. Ini kerinduan kami Tuhan, pakailah kami sebagai hamba-hambamu, seperti Elisa yang sudah Tuhan pakai menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Ini pun juga kerinduan kami Tuhan. Pakailah kami supaya kami dapat menjadi terang-Mu, supaya kami juga dapat menjadi berkat dimanapun kami berada bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu meneguhkan kami, Firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami hidup harus menjadi terang, bahwa kami hidup harus berdampak bagi orang lain. Roh Kudus akan bekerja di dalam pribadi kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang berdampak untuk memenuhi kegenapan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini, tetapi Firman-Mu, tetapi Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong kami, tidak akan pernah berhenti memimpin kami untuk menghidupi Firman-Mu, untuk kami menjadi terang-Mu, untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, ada Roh Kudus yang memimpin. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kiranya Engkau yang akan memberikan penyertaan kami ketika kami pulang. Engkau menyertai perjalanan pulang kami hingga kami selamat sampai di rumah. Tidak kurang satu apapun juga. Ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam keluarga kami. Pulanglah saudaraku. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, kiranya penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya setiap aktivitas kegiatan pekerjaan usaha Bapak Ibu Saudara. Dan diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, karena kita percaya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.